BPK dengan NIM G7012429. Jadi pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi. Pada percobaan ini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait identifikasi parasetamol menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama, apa prinsip dasar pemisahan senyawa pada metode KLT dan bagaimana peran fase diam serta fase gerak dalam proses tersebut? Jadi, prinsip dasar KLT ini adalah pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase diam dan juga fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel yang bersifat polar, sedangkan fase gerak adalah pelarut yang akan bergerak naik melalui gaya kapiler. Senyawa yang lebih polar akan lebih kuat berinteraksi dengan fase diam, sehingga bergerak lebih lambat. Sedangkan senyawa yang kurang polar akan lebih mudah terbawa oleh fase gerak, sehingga bergerak lebih jauh. Kedua, mengapa nilai RF dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa? Dan apa syarat agar perbandingan RF antara sampel dan baku valid? Jadi, nilai RF digunakan karena setiap senyawa memiliki nilai yang khas dalam kondisi tertentu. Nilai ini diperoleh dari perbandingan jarak yang ditempuh senyawa dengan jarak yang ditempuh pelarut. Agar valid, perbandingan harus dilakukan dengan kondisi yang sama, meliputi fase diam, fase gerak, suhu, kelembapan, serta teknik penotolan, dan harus dibandingkan dengan baku standar. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai RF dalam percobaan KLT dan bagaimana pengaruhnya? Faktor yang mempengaruhi antara lain komposisi fase gerak, jenis fase diam, ketebalan lapisan, jumlah sampel, kejenuhan chamber, serta suhu dan kelembapan. Fase gerak yang lebih polar akan meningkatkan nilai RF, sedangkan fase gerak yang kurang polar akan menurunkannya. Ketebalan lapisan dan jumlah sampel yang berlebihan juga dapat menghambat pergerakan dan menyebabkan hasil tidak akurat. Yang keempat, bagaimana cara menghitung nilai RF dan apa makna jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan nilai RF baku? Jadi, nilai RF dihitung dengan membandingkan jarak yang ditempuh noda senyawa dengan jarak yang ditempuh pelarut. Jika nilai RF sampel berbeda jauh dari baku, maka kemungkinan senyawa tersebut berbeda atau terjadi kesalahan dalam kondisi percobaan. Yang kelima, apa yang terjadi jika fase gerak terlalu polar atau terlalu non-polar terhadap hasil pemisahan pada KLT? Jika fase gerak terlalu polar, semua senyawa akan terbawa naik dengan cepat sehingga nilai RF tinggi dan pemisahan kurang baik. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan tertahan di bagian bawah sehingga nilai RF kecil dan pemisahan tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan interaksi antara senyawa dengan fase diam. Yang kelima, apa yang terjadi jika fase gerak terlalu polar atau terlalu non-polar terhadap hasil pemisahan pada KLT? Jadi, jika fase gerak terlalu polar, semua senyawa akan terbawa naik dengan cepat, sehingga nilai RF tinggi dan pemisahan kurang baik. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan tertahan di bagian bawah, sehingga nilai RF kecil dan pemisahan tidak optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.